Di balik seragam dan senyum yang tenang, tersembunyi kisah retak yang lama membusuk. Saat uang, emosi, dan luka lama bertabrakan, aku cuma pengen kita bisa kaya dulu. Kenapa semuanya berubah? cinta bisa berubah menjadi amarah. Karena kamu mulai main api, kamu sendiri yang nyalain bara ini. Ketika keputusan dibuat dalam panas, tak ada jalan kembali. Sebuah tragedi cinta berseragam yang berakhir dalam bara dan jeruji. Barang bukti yang dikumpulkan dari lokasi kejadian disusun rapi dalam dokumen investigasi yang kini jadi lampiran utama di meja penyidik. Tangga aluminium 3 meter ditemukan bersandar di dinding garasi dengan bau bensin masih menyengat di pijakan tengahnya. Sebuah botol bekas bensin tanpa label tergeletak dekat kaki tangga, masih ada cairan sisa di dasar botol. Korek api gas merek, Tokai, warna biru tua, ditemukan di bawah meja kayu yang gosong setengah terbakar. Ember plastik hitam, yang di dalamnya terdapat cairan dan logam meleleh, menandai bahwa titik awal kobaran mungkin berasal dari dekat kendaraan. Kamera CCTV di garasi rusak total, namun sistem penyimpanan eksternal masih sempat merekam 3 menit sebelum listrik padam. Yang paling mengganggu adalah potongan suara dari baby monitor, berisi isak lirih dan bisikan yang kemudian tertutup dentuman ledakan singkat. Langit Mojokerto muram, seperti menyimpan rahasia besar yang hendak pecah. Nikmah, seorang polwan yang dikenal tertib dan kalem, pulang lebih awal dengan alasan yang tidak tercatat dalam log kantor. Sementara itu, Rian, suaminya, yang bekerja di instansi yang sama, memilih tetap tinggal di kantor untuk menyelesaikan laporan kegiatan bulanan. Dalam rekaman CCTV perumahan Bayangkara, Nikmah terlihat melintas pukul 14.37, menenteng 2 kantong plastik. Satu berisi bensin eceran dari kios dekat gerbang, satu lagi kantong hitam berisi roti untuk anak-anak. Langkahnya tenang, ekspresinya datar, namun sorot matanya menyalakan pertanyaan dalam benak penyidik. Ponselnya kemudian disita, dan dari aplikasi catatan harian digitalnya ditemukan satu kalimat pendek yang menghentikan napas siapapun yang membacanya. Aku sudah sampai ujung batasnya. Biar semua selesai. Kalimat itu ditulis pada pukul 14.55, menjadi titik awal bagi konstruksi sebuah tragedi yang sedang menunggu untuk meledak. Pasangan ini, Rian dan Nikmah, sejak lama menjadi panutan bagi warga perumahan Bayangkara dengan 3 anak yang ceria dan rumah yang selalu tampak rapi. Mereka sering terlihat tertawa bersama saat mengantar anak ke sekolah atau belanja di pasar pagi. Namun di balik citra tersebut, Nikmah dikenal lebih keras terhadap anak-anak daripada yang lazim bagi ibu-ibu lain, kadang membuat ART mereka, Mbok Tri, merasa tidak nyaman. Rian, meski sopan dan pendiam di hadapan tetangga, berubah cepat marah ketika hal kecil seperti cucian menumpuk atau makan siang belum siap. Rumah mereka selalu bersih, lantai mengilap, aroma melati dari diffuser di ruang tamu, dan koleksi foto keluarga berbingkai emas tersusun rapi di dinding. Tapi saat Mbok Tri sedang mencuci piring, dia pernah mendengar tangis pelan dari dapur, tangis yang hanya muncul saat anak-anak sedang di sekolah. Bu Nikmah itu sabar, tapi kelihatan matanya suka nyimpan sesuatu, kata Mbok Tri dalam wawancara tertulis. Sebagai seorang polwan, Nikmah menjalani hidup penuh disiplin, dengan rutinitas pagi yang tidak pernah terlambat dan laporan tugas yang selalu rapi. Teman-teman di kesatuannya menyebutnya, tak banyak bicara, tapi kalau kerja, rapi jali. Rian sebaliknya memiliki reputasi sebagai pergaulan luas, dan sering menghabiskan waktu di warung kopi selepas jam dinas. Ia pernah ditegur atas laporan fiktif dalam dana kegiatan, kasus yang diselesaikan internal, namun menjadi pembicaraan hangat di unitnya. Di rumah, Rian tampak jauh lebih tenang, jarang mengangkat suara, namun tegas ketika mengatur urusan anak-anak. Meski begitu,
Dalam catatan konseling unit kepegawaian, Nikmah pernah mengajukan sesi curhat tertutup 1 kali, namun tidak pernah datang di hari yang dijadwalkan. Jika dilihat dari luar, mereka pasangan ideal. Namun dari dalam, 2 dunia yang bertabrakan keras di bawah satu atap. Sore itu pukul 5 lebih sedikit, telepon masuk dari adik Nikmah di Lombok. Suaranya panik, memberitahu bahwa ibu mereka masuk IGD karena gagal ginjal mendadak. Nikmah langsung mengambil kunci motor dan menyuruh anak sulung menyiapkan tas kecil. Tapi sebelum sempat pergi, Rian menutup gerbang dan berkata dengan nada datar, "Nanti saja, kamu cuti terus." Tidak ada pertengkaran panjang, hanya keheningan yang terasa lebih keras dari bentakan. Malam itu Nikmah tidak tidur di kamar utama, tapi memilih kamar si bungsu dengan pintu dikunci dari dalam. Sepanjang malam tak ada obrolan, hanya bunyi kipas dan suara tangisan anak yang terbangun sebentar karena mimpi buruk. Sejak hari itu, komunikasi mereka berubah dingin, seolah ada perang sunyi yang tumbuh dari antara bantal dan bantal. Dunia, mereka pecah diam-diam, bukan karena bentakan, tapi karena bisu yang membatu. Nikmah mulai curiga karena uang bulanan untuk kebutuhan anak-anak terasa selalu kurang. Padahal, jumlahnya tak berubah sejak awal tahun. Suatu malam, ia memeriksa rekening bersama dan mendapati transfer rutin ke 1 nomor rekening asing atas nama perempuan. Ketika ditanya, Rian langsung membantah dan mengangkat suara, lalu berkata, itu hanya untuk membayar utang lama yang tak bisa ia jelaskan lebih lanjut. Nikmah tak puas, dan untuk pertama kalinya membanting piring di dapur, membuat anak-anak ketakutan dan Mbok Tri terdiam di kamar. Mereka bertengkar lama, saling melempar tuduhan tanpa solusi, hingga masing-masing lelah sendiri. Tapi saat malam tiba, ketiganya tetap duduk di meja makan yang sama, menyuapi anak, mengangkat sendok, dan pura-pura semua baik-baik saja. Di balik nasi dan lauk, kenyataan mengalir seperti air dingin dalam panci, sunyi, getir, namun terus dimasak. Dalam diam, 3 minggu berlalu sejak pertengkaran terakhir, dan kehidupan rumah tangga itu tampak pulih dari luar. Nikmah kembali menjalani rutinitas pagi dengan rapi. Bangun jam 5, antar anak sekolah, lalu berdinas seperti biasa. Rian, yang sebelumnya sering pulang larut, kini lebih sering tiba sebelum maghrib dan menyempatkan waktu bersama anak-anak. Mereka mulai tersenyum lagi saat bermain ular tangga atau menonton TV di ruang tamu yang wangi melati. Tapi setiap malam, Nikmah duduk lama di depan ponselnya, menulis sesuatu di aplikasi catatan yang terkunci sandi. Kalimat-kalimatnya pendek, tak selesai, namun menyimpan muatan berat. Kalau nanti aku hilang, siapa yang dengar kisahku? Tidak ada yang membaca tulisan itu. Tidak Rian, tidak anak-anak. Seolah kisah Nikmah hanya untuk dirinya sendiri, dan mungkin untuk seseorang yang akan menyelidikinya nanti. Ketika membersihkan dapur belakang, Mbok Tri menemukan ponsel tua berbalut plastik dan disembunyikan di balik rice cooker yang sudah lama tak terpakai. Dalam memori internalnya, terdapat rekaman suara penuh konflik. Tanggalnya tercatat 2 minggu sebelum kejadian. Suara Rian terdengar marah, menekan, menghardik. Kalau kamu nggak bisa jaga mulutmu, aku yang jaga. Dan disambut suara Nikmah yang penuh amarah. Ayo, sekali lagi kamu angkat tangan ke anak. Rekaman itu merekam momen ketika konflik kecil soal sandal anak berubah jadi ledakan besar yang membongkar ketegangan selama ini. Tak ada yang tahu siapa yang menyimpan ponsel itu, dan tidak ada yang melaporkannya ke polisi saat penyelidikan awal. Rekaman itu tetap terkunci, terlewat oleh petugas forensik, hingga akhirnya ditemukan setelah api padam dan semua telah berubah menjadi berita buruk. Inilah bukti yang terlambat datang, seperti nyawa yang tak sempat diselamatkan, karena pertanyaan terlalu banyak dan jawaban terlalu sedikit. Penyelidikan resmi tiba-tiba melebar ke arah lain, menjauh dari rumah tangga, masuk ke lingkaran pekerjaan Rian yang ternyata sedang dipantau oleh Propam. Polisi menemukan bahwa Rian beberapa kali dipanggil sebagai saksi dalam penyelidikan kasus korupsi internal unit narkoba, meskipun ia tidak pernah didakwa. Publikasi internal menyebut Rian hanya saksi administratif, namun tekanan terhadapnya dinilai cukup berat. Para penyelidik kemudian mempertimbangkan apakah tekanan pekerjaan dan ancaman terhadap kariernya menyebabkan keretakan rumah tangga.
Sebuah sumber menyebut, Nikmah pernah menolak ikut campur dalam urusan dinas suaminya, memilih diam dan fokus pada anak-anak. Maka, mulai saat itu, narasi publik digiring bahwa semua berakar dari luar, pekerjaan, tekanan senior, dan beban institusi. Tidak ada yang kembali bicara tentang rekaman suara atau bensin di kantong plastik. Semuanya tertelan oleh isu yang lebih besar, lebih rumit, dan lebih menguntungkan untuk disorot. Media terus mengangkat isu kedinasan sebagai penyebab utama tragedi, menyingkirkan pertanyaan kecil yang justru paling penting. Tekanan sebagai ibu dari 3 anak dengan jam kerja tak menentu, beban lembur, dan ketakutan terhadap masa depan anak-anak menjadi alasan yang diulang-ulang. Rian disebut sebagai korban sistem, Nikmah dijadikan potret ketegangan perempuan karier di lingkungan yang maskulin. Namun dalam laporan tertutup intelijen daerah, tercatat bahwa Nikmah membeli 2 liter bensin seminggu sebelum kejadian, tanpa alasan yang jelas. Bukti pembelian itu tak pernah dipublikasikan, dan dianggap sebagai pembelian biasa untuk keperluan rumah. Tapi, dari semua narasi yang dibangun, hanya satu yang tak pernah dibahas lagi. Untuk apa sebenarnya bensin itu? Mungkin jawabannya sudah terbakar bersama waktu. Atau mungkin masih menunggu seseorang cukup jujur untuk menyusunnya kembali. Sabtu pagi, 8 Juni 2024. Suasana rumah masih sunyi ketika Nikmah mulai memasak seperti biasa, menyiapkan sarapan untuk anak-anak yang masih terlelap di kamar mereka. Rian baru saja pulang dari dinas malam. Langkahnya berat dan wajahnya lelah. Di garasi yang remang, sekitar pukul 9.40, Nikmah membawa cairan bensin yang disiapkan sebelumnya, perlahan menyiramkan ke tubuh Rian yang masih terdiam. Ia menatap tajam ke wajah suaminya sebelum mengeluarkan korek api dan menggeseknya ke ujungnya hingga menyala. Api menjalar cepat, membakar tubuh Rian yang berteriak kesakitan, menyayat hati siapapun yang mendengar. Nikmah berdiri membisu, napasnya terengah, lalu dengan suara lirih mengangkat telepon dan menelepon 110. Dengan nada pasrah dan berat, ia berkata, "Saya yang melakukannya. Saya sudah selesai." Di Lombok, keluarga Nikmah menerima kabar penahanannya dengan campuran sedih dan bingung, mencoba menguatkan diri meski jarak memisahkan. Publik di Mojokerto belum ramai membicarakan kasus itu, suasana masih tenang, dan seolah tak ada yang berubah. Anak-anak mereka diasuh nenek Rian, yang berusaha menjaga keseharian mereka tetap normal, walau tanpa kehadiran ibu dan ayah. Sementara itu, Nikmah tetap ditahan di Polda Jawa Timur, dalam kondisi psikis yang sangat terguncang dan rapuh. Para penyidik mencatat bahwa ia sering terlihat termenung dan tidak banyak bicara saat pemeriksaan. Media massa masih minim liputan, dan isu kasus ini belum menjadi perbincangan viral di kalangan masyarakat. Semua berjalan lambat, seolah dunia sengaja menutup mata pada tragedi yang terjadi di balik jeruji besi. Tiba-tiba media sosial meledak dengan tagar. Jaship Polwan membara, yang langsung jadi trending topik, mengguncang jagat maya dengan berbagai komentar dan opini. Foto-foto Nikmah dan Rian tersebar luas, membuat publik bertanya-tanya dan bersimpati sekaligus menghakimi. Wartawan menyerbu kantor Kejaksaan Negeri Mojokerto, menuntut kejelasan dan perkembangan kasus yang sebelumnya tertutup. Dalam konferensi pers yang dihadiri banyak awak media, Kompol Jatmiko memberi pernyataan resmi dengan suara tegas. Ia menjelaskan bahwa tersangka mengaku sadar penuh saat kejadian, namun kondisi kejiwaannya sedang diperiksa ulang untuk memastikan tingkat kesadaran dan tanggung jawab hukum. Pernyataan itu semakin memanaskan perdebatan di media, memperkuat spekulasi dan simpati yang berseliweran di berbagai platform. Kasus yang sebelumnya sepi kini menjadi sorotan nasional, membawa Nikmah ke dalam pusaran kontroversi yang sulit ia hindari. Dalam persidangan, Mbok Tri dihadirkan sebagai saksi kunci yang memberikan kesaksian tentang keadaan rumah tangga Nikmah dan Rian yang selama ini tersembunyi dari publik. Ia mengungkap bahwa Nikmah sering mengalami kekerasan fisik dari suaminya, namun tak pernah berani melapor karena ketakutan. Psikolog anak yang juga bersaksi menyampaikan bahwa trauma mendalam dialami oleh ketiga anak mereka, mempengaruhi tumbuh kembang dan mentalitas mereka hingga kini. Keluarga besar Nikmah dari Lombok datang memenuhi ruang sidang, dengan suara penuh, dukungan dan pembelaan terhadap putri mereka yang dianggap korban.
Mereka mengaku sudah lama tidak diizinkan mengunjungi Nikmah selama penahanan, menambah luka dan rasa kehilangan yang dialami bersama. Sidang berjalan penuh emosi, membuka tabir gelap yang selama ini tertutup rapat oleh stigma dan rasa malu. Semua bukti dan kesaksian saling menguatkan, memperlihatkan gambaran hidup yang jauh dari kata sempurna. Jaksa menghadirkan tuntutan berat, hukuman 15 tahun penjara untuk Nikmah sebagai konsekuensi atas perbuatannya yang dianggap telah melanggar hukum secara fatal. Di ruang sidang yang hening, air mata Nikmah mengalir tanpa suara, campuran antara penyesalan dan ketegaran yang tak mampu disembunyikan. Ia menyatakan bahwa ia tidak menyesali apa yang sudah terjadi, namun berharap masih diberi kesempatan untuk melihat anak-anaknya tumbuh dan meraih masa depan. Suara hakim memotong hening dengan perintah menunda sidang, karena permintaan kuasa hukum yang mengajukan penilaian ulang terhadap kondisi kejiwaan terdakwa. Ketegangan menyelimuti ruang pengadilan, membiarkan semua pihak menahan nafas menunggu proses berikutnya. Perasaan hancur dan beban berat terasa menggunung, namun di balik itu ada secercah harapan yang masih menyala samar. Persidangan ini bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang hati yang terbakar oleh luka dan cinta yang tersisa. Anak sulung Nikmah yang berusia 7 tahun menulis surat dengan hati kecilnya, berisi kata-kata sederhana tapi penuh harapan untuk sang ibu. Surat itu dibacakan pelan di ruang sidang, membuat suasana menjadi hening dan penuh haru. "Ibu, jangan sedih. Kami baik-baik saja." Suara pembaca terdengar gemetar, namun anak itu melanjutkan dengan penuh keyakinan. "Aku suka gambar api sekarang, karena api hangat, bukan jahat." Semua mata tertuju pada surat itu, menyerap pesan tanpa kata yang tertulis. Jaksa yang hadir di sana menghela napas panjang, seolah tak kuasa menahan perasaan yang tiba-tiba membebani ruang pengadilan. Surat itu menjadi pengingat bahwa di balik kasus hukum masih ada jiwa-jiwa kecil yang merindukan kasih sayang dan kedamaian. Penyelidikan berikutnya mengungkap fakta mengejutkan tentang Rian yang memiliki rekening bank lain atas nama seorang wanita di Jember. Uang dari rekening Nikmah secara misterius beberapa kali ditransfer ke rekening tersebut, membuka pintu motif ekonomi yang selama ini tersembunyi. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa ketegangan rumah tangga mereka bukan hanya soal emosional, tapi juga soal uang yang menjadi akar masalah. Bukti transfer tersebut menjadi salah satu poin penting dalam dakwaan dan juga pembelaan Nikmah di persidangan. Saksi ahli keuangan dihadirkan untuk menjelaskan jejak transaksi yang rumit itu. Dengan bukti baru, suasana sidang semakin panas dan penuh spekulasi. Semua pihak mulai mempertanyakan kebenaran dan integritas Rian sebagai kepala keluarga. Hakim akhirnya memutuskan hukuman selama 12 tahun penjara bagi Nikmah, dengan pertimbangan bahwa meskipun kondisi psikisnya terguncang, perbuatan itu tetap dilakukan dalam keadaan sadar. Keputusan itu memicu reaksi yang membelah publik menjadi dua kubu. Sebagian mendukung dan merasa putusan itu adil, sementara sebagian lagi mengecam keras dan menyebut Nikmah sebagai korban yang terus-terusan disakiti. Media massa pun mengangkat berita ini dengan tajuk besar yang menimbulkan debat panjang di masyarakat. Aktivis perempuan dan lembaga sosial mulai turun tangan untuk memberikan dukungan moral bagi Nikmah dan keluarganya. Di sisi lain, para pendukung hukum yang ketat menyatakan bahwa kekerasan tetap harus dihukum berat. Putusan ini menjadi cermin kompleksnya masalah hukum dan sosial dalam kasus kekerasan rumah tangga. Nikmah dipindahkan ke lapas perempuan di Malang, tempat ia harus menjalani hari-hari yang berat jauh dari keluarga dan kebebasan. Anak-anak mereka diserahkan kepada keluarga Rian yang bersedia mengadopsi, berusaha memberikan kehidupan stabil meski dengan rasa kehilangan yang mendalam. Komnas Perempuan turut turun tangan, membuka kembali arsip laporan KDRT yang sebelumnya sempat diabaikan oleh Polda Jawa Timur. Organisasi tersebut melakukan advokasi agar kasus-kasus kekerasan seperti ini tidak terulang dan mendapat perhatian serius. Di balik jeruji besi, Nikmah mencoba bertahan dengan harapan suatu hari bisa bertemu kembali dengan anak-anaknya. Hidup berjalan terus, membawa luka dan harapan yang berselang-seling. Masing-masing pihak menghadapi kenyataan dengan cara mereka sendiri. Dari balik jeruji besi, Nikmah menulis surat yang berisi curahan hati paling dalam tentang perjalanannya yang penuh luka dan kebingungan. "Aku tak ingin jadi korban, tapi aku juga tak bisa jadi pelaku.
tulisnya dengan kata-kata yang berat dan penuh makna. Ia mengungkapkan keinginannya hanya satu, selamat dari pusaran hidup yang penuh kekerasan dan ketakutan. Namun, ia menyadari kenyataan pahit bahwa perempuan seringkali tak diberi pilihan selain melawan dengan cara yang mereka bisa, walau harus ikut terbakar bersama. Surat itu menjadi cermin tragis dari kehidupan yang tidak mudah, penuh dilema dan kehilangan. Api yang membara dalam dirinya adalah simbol dari perjuangan yang tak pernah padam, sekaligus penderitaan yang tak terselesaikan. Dalam kesunyian penjara, ia berharap suatu saat cerita ini bisa menginspirasi perubahan.